Baik, mungkin karena udah jam 9.50 ya, bisa kita lanjut selanjutnya penyampaian update dari Mas Karto ya terkait dengan Azampos. Boleh Mas Karto, dipersilakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini kita akan menyampaikan beberapa update yang sudah kita kumpulkan dalam 2 minggu ini. Terus, enter screen ya? Enter screen. Enter. Share. Bisa ya? Enter, oke. Dari Bang Julpan kemarin sudah menginformasikan terkait dengan dari tim Azampos itu menyampaikan info bahwa beberapa request yang kemarin kita infokan ini termasuk urgent ya. Alhamdulillah sudah di info 3 update. Ada 3 update ini. Nanti ini kita jelaskan dulu secara verbal. Nanti kita akan sampaikan contoh di penggunanya. Ini mungkin kalau ini si Kang Helmi lebih paham ya, karena ini request by Kang Helmi terkait dengan sistem COD. Ini ada 3 update. Pertama, bayar piutang. Sebelumnya bayar piutang itu tidak bisa melalui, pembayaran piutang itu ketika memakai resi penjualan, kita contoh dari sini, itu kita tidak bisa mencari di pencarian pembayaran. Ternyata setelah kita diskusi terkait dengan COD, ternyata penting karena COD itu yang ditulis adalah nomor resinya. Oh, nggak ada. Oh, udah bayar ya. Oke. Bukan, salah. Ini pembayaran. Yang akan kelihatan. Kok nggak ada? Sudah dibayar nih. Astagfirullahaladzim. Sudah lunas. Ini memberi contoh. Sebelumnya ini tidak bisa di pencarian ya. Tapi sekarang di pembayaran, di pencarian ini sudah bisa pencarian. Jadi ketika ada pembayaran, pakai nomor resi bisa. Nah, sebelumnya tidak tampil sebelumnya. Sekarang bisa tampil. Itu update pertama. Update kedua adalah upload bayar piutang penjualan, tambah kolom nomor referensi. Masih berkaitan dengan pembayaran, terutama pembayaran COD. Ada update untuk file yang dipakai untuk upload pembayaran. Sekaligus ini juga menginformasikan bahwa file Excel yang kemarin dipakai itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Sekarang formatnya adalah seperti di layar antum semua. Ada nomor penjualan, ada sales channel referensi, ada nomor resi dan jumlah bayar. Terus deskripsi. Tambahnya adalah ini, nomor resi. Nomor resi ini untuk transaksi COD, pembayaran COD sangat penting karena dari sinilah data dari ekspedisi, dari pembayaran ekspedisi dengan data Azampos akan sinkron. Itu satu. Yang kedua, antara nomor penjualan dengan sales referensi dan nomor resi, ini bisa dipilih salah satu. Saya contoh ini. Nomor penjualan dikasih masukan, ini kasih nomor resi, maka hasil yang didapat adalah contoh. Lakukan pembayaran. Hasilnya akan seperti ini. Nomor penjualannya masuk. Kalau antum pengen tahu data awalnya adalah ini. Data awalnya adalah laporan piutang.
Jadi ini laporan piutang ya. Ketika di-upload seperti ini kita akan muncul selisihnya. Bisa langsung diedit sesuai bayar atau nanti sesuai dengan file Excel-nya. Terus kita klik catatan pembayaran, tes akunnya yang tadi ya transit, kayaknya belum bikin transit deh, belum ada akun transit. Akunnya kita akun transit. Jadi misalkan kita mau closing pembayaran untuk semua MP, COD segala macam jadi satu file di Excel-nya. Misalkan kita buat satu baris ini adalah Lazada, Tokopedia, Shopee, atau mungkin SAP mengantar jadi satu file. Kita klik satu kali proses, masuknya ke sini. Nanti di antum semua ada ya, akun transit WD. Kita tinggal simpan. Maka pembayaran lebih. Oke. Maka ke di sininya jadi masuk ke akun transit WD baru dipecah-pecah kayak tadi ya. Kang Adi menanyakan bagaimana dengan biaya iklan. Dari akun transit WD dipindah ke pembayaran utang atau ke biaya ini. Jadi seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menunda WD kecuali memang dari sistem atau memang tidak ada duitnya. Itu. Terus yang update ketiga adalah filter tipe pelanggan. Dalam kita memfilter pelanggan, contoh saya buka Salma Jakarta, laporan piutang. Sebelumnya tipe pelanggan tidak bisa dipakai. Kita pilih apotek. Sekarang sudah bisa dipakai. Jadi ketika tipe pelanggan sudah bisa diaktifkan, maka menarik laporan atau membuat bahan evaluasi berdasarkan tipe pelanggan itu lebih mudah. Contoh, piutangnya Azam Jakarta, kelompok apotek ada 22 juta. Atau mungkin kelompok tipe pelanggan yang lain. Apakah dia dari Lazada tokonya? Tipenya adalah link. Kita pakai link yang paling mudah. Itu. Maka akan muncul. Klik grup pelanggan. Masing-masing grup akan kelihatan. Berapa piutang masing-masing. Kalau grup kan masih sangat besar. Kalau link ini bisa diperkecil lagi. Jadi demikian 3 update yang bisa disampaikan untuk pertemuan rutin saat ini. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silakan diberi waktu karena setelah ini ada update yang lain dari Bang Anwar terkait dengan CRM. Ya, silakan. Para pengguna COD, Kang Adi, terus Kang Helmi atau Mbak Nia, siapa lagi? Derajat, siapa sih? Bogor, Bekasi, Bandung, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Kang Derajat. Assalamualaikum, Mas. Untuk yang biaya apa namanya, yang ongkir itu kemarin dimasukin ke utang ongkir ditanggung pembeli ya. Minta tolong di lagi dong. Di Untuk Anda ingin menambahkan lagi terkait dengan ini ya. Ini Kang Derajat tak jawab dengan cerita panjang ya. Siap. Kemarin Anda pengen menjelaskan terkait dengan SOP COD.
SOP COD. Ini pertama daftar ini kalau di ini ya kurang pinter saya kayaknya dari baca dari WA. Draft SOP transaksi penjualan dan pembayaran COD SAP mengantar dan SAP dan mengantar. Pertama, input penjualan COD. Poin pertama adalah input penjualan COD oleh CS seperti biasa di tenan masing-masing. Admin gudang memproses orderan sampai paket siap dikirim. Nah, sampai poin 2 tidak ada masalah, tidak ada perubahan. Di poin 3 admin input nomor resi atau nomor AWB dengan cara upload nomor resi banyak, upload pakai Excel. Ini wajib untuk proses pembayaran nanti. Ketika ada pembayaran, maka ini yang paling penting. Terus nomor 4, admin update status penjualan sampai dengan terkirim. Ini nanti ada updatean info dari Bang Anwar ya, dari info tersendiri. Nah, di poin B, proses pembayaran, maka input pembayaran dengan upload banyak menggunakan nomor resi atau WB sebagai nomor referensi. Tadi udah dijelaskan. Cara uploadnya adalah seperti ini. Isi data upload, cek kembali sebelum setelah isi data upload dengan benar, lalu proses upload. Cek kembali sebelum klik simpan. Pilih akun penerima akun TradeWD, dari akun diteruskan ke masing-masing kebutuhan. Jadi, Kang Derajat, antum proses adalah pertama wajib input nomor resi dulu. Tidak boleh terlewat dan itu sudah sangat mudah sekarang. Ya kan? Untuk input ongkirnya terutama mengantar, karena mengantar kan langsung potong tagihan ya. Maka caranya antum itu menganggap pencairan dari SAP itu harus full dulu. Jadi jangan melihat kepada mengantar cair 10 juta, tapi tagihannya 15 juta. Antum jangan close 10 juta, tapi berapa ongkir dari masing-masing transaksi ditambahkan ke tagihan. Jadi nanti pencairannya dari mengantar dapat 10 juta, yang di close 15 juta. Masuk ke akun transit. Dari akun transit, 10 juta masuk ke bank, 5 jutanya masuk ke hutang ongkir ditanggung pembeli. Seperti itu. Jadi dianggap dulu bahwa mengantar itu antum hitung plus ongkirnya berapa. Cair 10 juta, maka dari 10 juta pencairan itu ada berapa transaksi dan dihitung berapa ongkirnya. Baru ditambahkan seperti itu. Begitu Kang Derajat? Ya. Apakah oke? Clear ya? Nanti kalau nggak clear bisa ditanyakan lagi. Siap. Silakan. Ini Kang Helmi ada nggak di sini nih? Atau orang Bogor yang mewakili? Mana suaranya? Bismillah, Afwan Kang, anak yang mewakili dari Bogor. Oh, Kang Anton. Gimana Iya. Kang Anton? Ada kendala nggak di Bogor? Informasi terkait kendala-kendala paling di Kang Helmi ya. Kang Helmi belum sampaikan Kang, Mas. Tapi secara pemaparan tadi gimana? Antum paham nggak SOP-nya COD? Udah catat Mas, nanti coba saya review ulang. Oke, sip. Nah, kalau Kang Hilmi mungkin udah paham ya, karena memang ini request di Kang Hilmi. Yang kedua adalah pertama request Kang Hilmi, yang kedua itu penyempurnaan dari sistem upload pembayaran yang kemarin. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Oke, Kang Adi, Azam B2C Bandung gimana? Kalau untuk proses ininya kan sama Pak Atep, Mas. Jadi anak kurang begitu ini. Cuman kalau untuk rekonsiliasinya kayak tadi sih Mas, kayak antum jelasin, cuman kita nggak lewat kemarin tuh ya, nggak lewat bank transit, langsung masuk ke bank bersangkutan gitu.
Misalkan masuk 10 juta nih ke Mandiri, tapi dari SAP-nya 15 juta. Nah, kita withdraw dulu semua 15 juta. Setelah masuk semua ke bank, nanti di pengeluaran kita keluar lagi dari bank itu ke biaya ongkir. Iya. Biaya ongkir itu. Karena itu SAP kan memang dibayar utuh sudah dengan tagihan, kalau mengantar dia motong langsung ongkirnya. Oh iya. Mengantar karena belum ini sih. Iya, benar. SAP. Nah. Kalau Kang Derajat itu mengantar dia, jadi Beda ya. Pembayaran sudah dipotong oleh ongkir dan biayanya, jadi murni bagian kita itu. Tapi Siap. secara umum ada masalah nggak? Apalagi setelah update ini kan harusnya pencairan lebih cepat ya, karena tinggal download dari file dari ekspedisi. Kita udah kemarin udah nyoba sih ke format yang Excel yang dari Antum tuh. Tinggal di copy ke situ langsung dimasukin ke Azampos, udah muncul semua di situ. Oke. Siap. Ini oke, sip. Dari Azam 1 ada nggak perwakilan? Siapa ya? Azam 1 Kang Helmi lagi ketemuan. Admin Anwar Syaha ya. Sandra. Kayaknya Azam 3 kebanyakan CS ya. Kalau untuk admin sendiri Azam 1 gimana nih? Kayaknya Azam 1 nggak ada yang hadir nih. Dari warehouse-nya maupun dari adminnya kayaknya. Aman Mas, Azam 1. Oh, ada. Aman ya? Aman. Ternyata tampil di layar saya tapi nggak kelihatan. Oke Mbak Nia, kira-kira dengan update sekarang lebih mudah ya, apalagi kan planning kemarin itu kayaknya bisa dijalanin. Jadi harusnya nggak ada kendala sih. Mungkin Mbak Nia pengen mau menambah masukan? Enggak sih. Kalau yang marketplace Azam 1 masih dikit-dikit, jadi gampangan manual. Kalau COD gimana yang tadi? Karena kan tiap hari. Ya. COD aman. Aman ya? Iya. Oke. Untuk semuanya gimana? Apakah ada pertanyaan? Mungkin ya nggak harus update sekarang ya. Pertanyaan lain deh. Sesan lagi nih, biar genep ke 10.15. Terkait dengan Azampos secara keseluruhan. Atau mungkin request. Ya, Kang Derajat, request lagi silakan. Ya, nanya lagi untuk update yang resi, yang CRM itu biar sekaligus gitu enggak satu-satu apakah ya? Oh, itu nanti bukan gini ya, bentar lagi. Oke. Tapi dia upload status. Update status. Ya nanti ini coba yang lain mungkin request di mana ya, request update gitu yang kira-kira kasihlah kita ide untuk bagaimana Azampos ini bagi antum lebih user friendly. Misalkan ngapain sih pakai Telegram gitu kan? Boleh saya bilang. Tinggal kita diskusikan lagi. Atau mungkin ada ide-ide yang lain menurut antum ini kayaknya menghambat. Ayo kita buka jasanya. Untuk para user semua silakan. Yang minta request, bukain akses user. Ya, ada lagi? Itu saya itu kemarin itu sudah. Oke Bude, aduh belum ngabarin Bude. Aduh, ada penyimak kita, ada penggemar setia kita nih. Pokoknya Kalau ada kendala pasti Bude teriak karena lancar diam-diam baik. Oh gitu, berarti lancar. Alhamdulillah. Iya. Oke Bude, Jesmak 1 sendok makan aman. Bagus untuk lambung. Tidak punya keluhan mah, saya mah aman. Oke, berarti jadi mama-mama dong. Karena nggak ada mah di mah.
Oke, yang Jadi lain. jadi fokus. Ayo, masa antum udah lama pakai Azampas kok ketika ditanya butuhnya apa nggak tahu. Siapa ya? Mau nyelek siapa nih? Assalamualaikum Mas. Afwan Mas. Warahmatullah. Ya, Tapi silakan. ini masalahnya urusannya dengan canvassing Mas. Boleh, Apa silakan. nanti aja? Oh boleh aja ya. Nggak apa-apa, apapun bebas. Siap. Jadi di konsinyasi Mas, misalkan kita di dashboard ya, di dashboard. Bentar Mas, loading. Nah, kan ada fitur konsinyasi nih. Nah, ketika kita misalkan klik salesnya nih, klik sales siapa gitu. Nah, di sini apotek yang produknya udah 0 tuh masih muncul gitu Mas di Azampas. Kalau dihilangin bisa nggak ya Mas ya? Jadi cepet gitu, nggak perlu diekspor ke Excel gitu. Ketika sales A, oh jumlah apoteknya sekian, botolnya sekian gitu, udah langsung. Di mana? Di daftar salesnya atau di laporan atau di mana di Ya, laporannya? di dashboard Mas, home dashboard di Oh, konsinyasi. di home dashboard. Oh, konsinyasi. Di sini ya? Di sininya. Coba. Lihat aja di layar saya. Nah, di situ Mas. Bukan Maksudnya di post Mas, di dashboard Mas. hah? Home? Nah, ini nih yang dashboard loh, dashboard sama laporan. Oh, laporan. Laporan. Ah, itu. Ke bawah Konsinyasi. Ya. Ya. Nah, misalkan klik salesnya siapa gitu Mas. Oke. Nah, kan di situ ada mesti muncul tuh Mas yang 0 tuh. Apotek Habibie itu 0. Oh, gitu. Dihilangkan bisa nggak Mas gitu. Jadi Eh, real gitu. Ini oh gitu. Jadi mungkin gini pertanyaannya sebenarnya kan ini bisa dinonaktifkan koordinasinya dengan catatan sudah tidak ada barang di sana. Misalkan ini Habibie nih. Kita klik masuk Habibie. Kan aktif nih. Kita ke cancel ya Bang ya. Ke cancel. Jadi kita cancel ininya. Ini kan karena dia aktif. Jadi kalau kita masuk ke apotek Habibie lagi, tinggal klik penjualan atau nota baru. Tapi kalau memang dia sudah tidak ada konsinyasi, ya tinggal di cancel di sini, cancel. Keterangan sudah tutup. Ctrl Shift R. Konsinyasi. Nah, udah nggak ada. Habibie nggak ada. Dia nggak akan muncul. Gitu ya. Ya memang manual ya, karena kita kan pikirnya siapa tahu ketika ganti sales dia aktif lagi. Tapi kalau memang sudah nggak ini ya tadi ditutup Cancel, transaksinya, di cancel. Yang kedua Mas, mode pencariannya bisa pakai apa ya? Kata kunci yang ada di itu gitu di tabel itu misalkan kan kita tuh ada dua konsinyasi Mas, yang satu Madukira, yang satu Naturafit misalkan. Nah, kita pengen si sales A tapi apotek yang Naturafit doang gitu yang muncul. Berarti dari jenisnya kali ya, jenis produknya atau mungkin namanya ya? Nama apoteknya mungkin bisa Mas, soalnya nama apoteknya kita bagi dua gitu. Misalkan apotek A Madukira, apotek A Naturafit gitu. Kan konsinyasi banyak konsinyasi yang banyak nota ya. Jadi bisa banyak satu toko bisa berapa konsinyasi. Gitu. Pengen dipisah barangnya apa gitu ya. Jadi ketika pas pencarian di sini tuh udah ke filter gitu. Oh ini Naturafit semua nih gitu. Jadi nggak perlu diekspor. Mungkin apa namanya ya? Coba nanti kita diskusikan. Siap. Apakah oke itu masukan? Oke. Ya, siapa tahu 2 minggu lagi sudah update kan, masya Allah. Oke. Siap, Mas. 1 menit lagi. Oke, harus ada pertanyaan nggak? Pertanyaan terakhir. Yang mau request. Ini kurang 1 menit lagi jatah saya. Oke. Jazakallah khair atas perhatian teman-teman semua. Waktu saya sudah habis. Saya kembalikan waktunya kepada moderator.